Mika pasal 2 hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026. Kutuk atas orang yang menindas. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Mika pasal 2 ini firman Tuhan melalui Mika mengatakan bahwa celakalah orang-orang yang merancangkan kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidur. Untuk melakukan satu kejahatan, perbuatan yang jahat, atau maupun perbuatan baik pasti dimulai dengan direncanakan terlebih dahulu. Nah, ini yang Tuhan beritahu bahwa celaka orang yang merencanakan kejahatan di atas tempat tidurnya. Nah, biasanya kan kalau di atas tempat tidur, sebelum tidur orang berpikir banyak ya, pikir-pikir, nggak langsung tidur kalau baring. Nah, disitulah kadang memikirkan, merancang-rancangkan, merencanakan hal-hal yang mau dilakukan besoknya. Nah, yang karena dikatakan di sini yang melakukannya di waktu fajar. Jadi direncanakan terlebih dahulu di tempat tidur dan dilakukan waktu fajar. Ini dikatakan celaka yang merencanakan kejahatan. Nah, pastinya kalau merencanakan kebaikan di tempat tidur, kebalikan dari celaka, diberkati. Jadi baik kita di tempat tidur, yang kita rencanakan adalah kebaikan-kebaikan. Kita minta hikmat dari Tuhan, apa rencananya melalui kehidupan kita, kebaikan-kebaikan apa yang Tuhan mau, bukan menurut kehendak kita sendiri. Jangan sampai ya kebaikan menurut kita, tetapi itu bukan menurut Tuhan. Kita ingat bagaimana Yudas baik menurut dia, menjual minyak narwastu untuk dipakai menolong orang-orang yang miskin, tetapi itu tidak menurut Tuhan. Menurut Tuhan baik yang Maria mencurahkan minyak narwastu di pembacaan kita sebelumnya di kitab Yohanes. Nah, ini dibagikan terlebih dahulu melalui Mika bahwa orang-orang yang merencanakan kejahatan di tempat tidur yang setelah direncanakan dilakukan waktu fajar itu adalah orang-orang yang celaka. Ayat yang ketiga, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini. Ternyata yang merancang kejahatan di tempat tidurnya, Tuhan juga merancang kejahatan terhadap kaum seperti ini. Artinya kalau orang-orang kaum yang merancang kebaikan, Tuhan juga akan merancangkan kebaikan terhadap kita. Dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya, kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Ayat 4, pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu, dan akan memperdengarkan suatu ratapan, dan akan berkata, kita telah dihancur luluhkan, bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Jadi kembali dapat semua yang Tuhan bilang di sini malapetaka kepada orang-orang yang merencanakan kejahatan. Jadi kejahatan direncanakan dan yang dilakukan itu ada konsekuensi, ada malapetaka yang dikatakan Tuhan yang merancang. Sebab sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini. Tuhan yang membalikkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang merencanakan kejahatan terhadap kita, mari kita percaya Tuhan yang menjadi pembela kita. Tidak usah kita membalas orang-orang yang merencanakan kejahatan kepada kita atau bahkan sudah melakukannya, karena Tuhan sendiri yang berjanji di firman-Nya di sini ayat 3, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini. Tuhan yang menjadi pembela saat kita yang direncanakan kejahatan dari orang-orang, tapi jangan juga kita yang menjadi perancang kejahatan ini.
ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Ayat 5, sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan. Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Noda tidak akan menimpa kita. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Nah, kembali Tuhan berkata di sini, firman-Ku baik bagi orang yang benar kelakuannya. Orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kebaikan, Tuhan mengajarkan merencanakan yang baik, bukan merencanakan yang jahat. Tuhan mau untuk terus menjadi berkat buat sesama, tetapi sesuai dengan kehendaknya, jangan karena perasaan kita sendiri. Jangan seperti cara berpikir kita sendiri, tindakan-tindakan kita sendiri. Karena ada banyak hal yang menurut kita baik, tetapi itu tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Karena kadang kita bertindak sesuai dengan emosi saja, sesuai dengan perasaan saja. Atau karena merasa tidak enakan sama orang. Dan sebenarnya bukan firman itu yang Tuhan mau taruh di hati kita. Kita jarang sekali, apa maksudnya bukan jarang ya, kadang kita nggak berani berkata tidak kepada orang karena takut image kita, orang mau bilang apa tentang kita, padahal di dalam hati kita tidak, bukan itu yang Tuhan suruh, tetapi karena tidak enakan, takut nanti orang bilang wah dia begini dia begitu, jadi kita lakukan saja. Nah, saat ini Tuhan berkata, bukankah firman-Ku baik terhadap orang-orang yang benar kelakuannya. Semoga firman Tuhan terus menolong kita untuk melakukan berkelakuan seperti yang Tuhan firmankan. Berkelakuan seperti apa yang Tuhan tuntun di dalam hidup kita, bukan dituntun oleh jiwa kita. Nah, di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak kita. Nah, kalau jiwa kita tidak dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, banyak kali kita dituntun oleh perasaan kita, dituntun oleh kehendak kita sendiri, dituntun oleh pikiran kita sendiri, yang mana berasal dari kebiasaan-kebiasaan di sekitar kita, cara-cara hidup kita di dalam keluarga, dan itu terus yang kita ikuti. Tetapi saat kita mau berserah kepada Tuhan, firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jika kita, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi cara-cara berpikir kita yang lama diperbaharui oleh Tuhan. Saat kita berada dalam Kristus, Roh Kudusnya yang menuntun kita untuk berkelakuan yang benar, bukan lagi dituntun hanya perasaan-perasaan kita. Karena terlalu banyak kita hidup dengan perasaan, hidup dengan tidak enak. Tetapi Tuhan mau supaya kita mengikuti firman-Nya yang baik. Ayat 7 ini, bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya. Kelakuan kita menjadi benar saat kita mengikuti firman-Nya yang baik, tuntunannya melalui Roh Kudus. Saat kita terima Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita yang akan memperbaharui kita menjadi pribadi yang baru. Barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kita seolah-olah menjadi ciptaan baru. Dulu enggak berani berkata tidak ya, sekarang sudah berkata juga tidak. Orang bisa bilang, oh yang begini, biasanya orang bikin begini, tetapi sudah bisa berani berkata, saya tidak mengikuti biasanya orang, tetapi mau mengikuti apa yang Roh Kudus tuntun. Ayat 8, tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umatku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat dengan tenteram, yang tidak cenderung kepada perang. Nah, ini orang-orang yang merencanakan yang jahat di tempat tidurnya. Nah, itulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umat Tuhan, merebut jubah orang-orang yang suka damai. Nah, orang yang suka damai, kalau orang-orang yang cuma merencanakan kejahatan pasti tidak tenang kalau damai. Mereka mau bikin kacau. Itu direbut, jubah yang direbut dari orang yang suka damai. Merebut itu akan membuat orang kan tidak tenang, tidak senang, nantinya tidak damai. Dan bahkan dikatakan dari orang-orang yang berjalan lewat dengan tentram, yang tidak suka cenderung dengan perang. Orang-orang yang merencanakan jahat di dalam hatinya itu hanya yang mau ada ketidaktentraman,
ada perang, ada perselisihan. Nah, padahal Yesus datang untuk mengajari. Betul dikatakan aku tidak datang membawa damai, tetapi pedang. Maksudnya di sana saat ada kebenaran-kebenaran kita berdiri untuk mengatakannya. Ayat 9, para istri di antara umatku kamu halau dari rumah kesayangannya. Dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya semarak yang telah kuberikan kepada mereka. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Seandainya seseorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Perikop yang berikut janji tentang keselamatan. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukan seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Ini Tuhan bersungguh-sungguh, ya, tidak setengah-setengah, tetapi dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Tuhan mau mengumpulkan seluruh umatnya yang masih sisa, dikatakan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang. Kita sudah baca di pembacaan perjanjian baru, kitab Yohanes, ya, Yohanes 10 tentang Yesus gembala yang baik. Nah, di sini dikatakan aku akan menyatukan seperti kambing domba dalam kandang. Semua diperhatikan, semua diurus, dituntun dan disatukan di dalam kandang, dibawa ke padang yang berumput hijau, diperhatikan apa yang menjadi rumput yang segar, minuman dituntun ke air yang segar. Seperti itu yang Tuhan siapkan untuk umatnya yang nantinya mau untuk mengikuti firman-Nya, yang mau untuk berkelakuan sesuai dengan tuntunan Tuhan, bukan dengan tuntunan hatinya sendiri, bukan dengan tuntunan dan kemauan pikiran-pikiran dan pertimbangan hatinya sendiri. Ayat 13, penerobos akan maju di depan mereka. Penerobos, ya, yang memulai di depan. Akan ada yang menerobos maju di depan. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu-pintu dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Tuhan yang menuntun, ada penerobos yang akan maju untuk memulai hal-hal yang baru, untuk memulai bertindak seperti apa kehendak Tuhan. Dan di sana Tuhan mengumpulkan, menyatukan semua orang-orang yang mau untuk mengikuti kehendaknya, bukan orang-orang yang hanya merancangkan kejahatan kepada orang lain. Di sana ada penerobos yang akan maju di depan. Dan saat ada yang menerobos, yang lain mengikuti dari belakang. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang. Pintu gerbang kalau tertutup kan gak bisa dimasuki, tetapi atau keluar. Tetapi kalau ada yang menerobos memulai di sana, Tuhan yang berjalan sendiri menjadi kepala di barisan mereka, menerobos di dalam kehidupan saat kita berani bertindak seperti mungkin yang tidak biasa-biasa dilakukan orang lain, tetapi saat firman menuntun kita, kita mempercayai firman kebenaran itu, kita menerobos bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan Tuhan sebagai kepala barisan. Menerobos dalam hal mempercayai Tuhan dengan firman-Nya, sekalipun di depan fakta-fakta menyatakan tidak mungkin, sekalipun di depan orang-orang biasanya melakukan hal yang berbeda, tetapi saat Tuhan berjalan di depan sebagai kepala barisan, kita mau melakukan sesuatu yang baru, menerobos, mempercayai Dia dengan segenap hati, yang mungkin menurut orang lain karena sangat tidak biasa, ya, sangat tidak biasa, sudah sangat aneh kelakuan-kelakuannya, tetapi saat itu Tuhan yang suruh. Tidak perlu merasa malu kepada orang lain, tetapi kita mengandalkan Tuhan, kita mengikuti Dia yang menjadi kepala barisan di depan kita, seperti yang Dia sampaikan ini kepada umat Israel melalui hambanya Nabi Mika. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini.
Mika pasal 2, Roh Kudus kiranya terus menuntun kita untuk merencanakan hal yang baik, yang benar di dalam hati kita, bukan hanya di tempat tidur, tapi di sepanjang perjalanan kita sepanjang hari, terus memikirkan apa yang baik, apa yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak kita sendiri. Selamat berakhir pekan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.